dan cerdik, bersahabat dengan semua teman, bermain, bergembira ceria. Jangan perbedaan menjadi masalah. Hidup rukun selalu bersama. Jauhkan dendam dan hati bunda, jagalah persahabatan. Si Entong, suci hatinya, tak pernah jahat pikirannya. Menjaga tenang perilakunya, Tuhan pasti melindunginya. Halo semuanya. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua pada jam 3 sore dalam acara Main bareng Entong. Widih, lihat deh Kak Tony. Hari ini teman-teman kita cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget ya pakai baju adat. Berasa lagi ada di pawai budaya nih Kak. Betul Entong. Nah adik-adik, karena besok adalah Hari Kartini, maka tema kita hari ini adalah memperingati Ibu Kartini. Tapi sebelumnya nih, Kak Tony mau tanya nih sama kalian semuanya. Kalian tahu nggak siapa Ibu Kartini? Aku tahu dong. Entong juga tahu. Wanita yang sangat hebat. Aku tahu juga. Ibu Kartini itu adalah pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Aku juga tahu. Penulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan Entong juga tahu nih. Karena ibu kita Kartini memperjuangkan perempuan bisa sekolah tinggi kayak laki-laki. Pintar-pintar semua ternyata ya. Kak Tony, Iya, Yoma. biar makin semangat, Yauma punya pantun nih buat kita semua. Boleh dong. Silakan Yoma. Penonton, Oi. jangan lupa pada bilang cakep ya. Yeah. Pergi ke pasar beli kebaya. Cakep. Kebaya indah untuk Hari Kartini. Cakep. Kita anak Indonesia harus berjaya. Cakep. 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 Rajin belajar untuk membangun negeri. Cakep banget nih Yauma. Emang jagoan kalau soal pantun. Tapi Entong juga punya pantun nih. Bantu jawab cakep ya. Buah pisang, buah pepaya. Cakep. Jika dimakan enak rasanya. Cakep. Indonesia ragam makan budaya. Tugas kita adalah menjaganya. Adik-adik nih, tapi sebelum kita mulai lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, bagaimana kalau kita akan memperagakan busana kita yang sudah kita pakai? Kita pakai kecil-kecilan dulu ya. Kita pakai jalan kecil-kecilan dulu. Musik, siap. Musik. Siap. Siapa duluan? Ayo teman-teman. Ya, aku duluan ya. Oke, Ya. Lovely. Lovely keren banget, asik. Wow. Ayo Yauma. Assalamualaikum. Wis, pendeka. Salah. Wow. Yauma keren. Ayo Shena. Ayo Kak Tony. Wah. Nah, sekarang Entong ya. Iya. 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 Wah, keren banget ya kalian. Ya udah, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai keseruannya di Main Bareng Entong. Nah, teman-teman,
Daripada bengong, Entong punya tebak-tebakan nih. Kalian jawab ya, siapa yang paling cepet? Siap, siap. Nah, pertanyaan pertama, siapa profesi yang kerjanya di lintasan balap? Pakai seragam khusus dan jago ngebut pakai mobil super cepat. Oh, aku tahu nih. Apa? Itu pembalap. Nah, pas banget tuh. Itu cita-cita aku. Aku mau jadi pembalap yang hebat, terus bisa jadi juara dunia. Emang perempuan bisa jadi pembalap? Pembalap kan pekerjaan berbahaya. Memangnya perempuan bisa ngelewati lintasan gitu? Jangan sembarangan ya kamu ya, Uma. Tahu gak sih, aku pernah ikutan lomba di taman kecil aku, balapan mobil, terus aku bisa juara 1 loh. Jadi jangan remehkan aku ya. Wah, keren banget Shena. Oke teman-teman, sekarang pertanyaan kedua ya. Siapa profesi yang kerjanya di lapangan hijau? Pakai seragam tim dan jago menggiring bola sampai cetak gol. Aku tahu. Lovely. Itu pemain bola. Betul. Cita-cita aku mau jadi pemain bola biar bisa main di timnas Indonesia loh. Wah, Makin ngelantur deh. Perempuan mah emang bisa main bola gitu? Kan itu pekerjaan laki-laki. Kamu jangan so tau deh ya, Uma. Lihat nih ya kemampuan aku. Nih, lihat ya. Nih, lihat. Ha, ha. Tuh. Gimana? Aku jago kan main bola? Tenaga aku juga kuat kok. Keren banget, Lovely. Tuh, dengerin tuh ya, Uma. Kita udah buktiin kalau kita tuh bisa. Sekarang kan zaman emansipasi. Sekarang perempuan boleh jadi apa aja, tahu? Tapi tetap aja, kalau soal pekerjaan fisik cuma bisa laki-laki. Perempuan mah kerjanya dandan dan main boneka aja. Gak usah aneh-aneh deh. Waduh. Ini sepertinya kita berdua dengar-dengar kayak ada yang membatasi mimpi dan meremehkan perempuan ini. iya nih Kak Tony, lagi asik main tebak-tebakan profesi, si Yauma malah meremehkan. Dia bilang Lovely sama Shena cuma cocok main boneka dan dandan, gak bisa jadi pembalap atau pemain bola. Oh begitu. Ya Uma, Kak Tony kasih tahu nih. Kasih tahu Kak. Ya sabar kamunya. Ya Uma, semangat Kartini itu kita rayakan setiap tahun. Itu bukan cuma untuk hore-horean aja, untuk senang-senang aja, atau cuma untuk pesta kostum aja. Tapi untuk memberikan semangat agar kita bisa bekerja sama. Betul itu Kak, Ibu Kartini tuh pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dulu perempuan gak boleh sekolah tinggi, gak boleh punya cita-cita. Tapi Ibu Kartini berjuang biar perempuan punya hak yang sama untuk maju. Nah, Ibu Kartini itu ingin antara laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, bisa bekerja sama untuk membangun negara. Itulah semangat Kartini. Kalau kamu masih meremehkan perempuan, berarti kamu belum paham nih tentang semangat Kartini, ya kan? Iya Kak, Ibu Kartini juga pernah bilang kita harus saling tolong menolong. Gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mau jadi pembalap, pemain bola, atau apapun, semua bisa asalkan mau berusaha. Jadi jangan pernah bilang perempuan itu lemah ya. Setuju entong. Apalagi zaman sekarang perempuan itu banyak yang hebat. Iya, kalau kamu nggak tahu itu nanti kamu khawatirnya ketinggalan zaman. Jadi malu sendiri kan? Iya kan? Iya. Maafin aku ya, Shena, Lovely. Aku salah meremehkan. Aku berjanji, aku akan mendukung cita-cita kalian. Iya ya Uma, nggak apa-apa. Yang penting kita harus saling menghargai ya. Betul. Kita sebagai anak Indonesia harus berani maju bersama-sama. Itulah semangat Kartini. Bisa bekerja sama, laki-laki dan perempuan membangun negeri tercinta Indonesia. Wah, oke. Sekarang mari kita rayakan keberanian kita untuk bermimpi. Semuanya sudah siap? Siap! Musik!
Wah, itu tadi semangat Kartini dari kita semua. Tapi tahu nggak, keberanian dan emansipasi itu nggak cuma di panggung aja, di lapangan basket juga ada. Jadi langsung aja yuk kita lihat cerita Entong hari ini. Mana tuh anak? Udah jam segini belum sampai rumah. Oh, lihat si Mehmet gak? Lah, dari tadi Nyong cari-cariin gak ketemu. Orang kata, saya juga dari tadi nyariin si Entong nggak nemu. Aduh, Maafnya, nggak sengaja. awas ya kamu. Memet, rebut balik. Jangan sama bola, jangan bersama Memet. Mehmet, awas kamu ya. Wah, anak yang bisa main bal-balan basket. Ayo, Men, hajar si Entong. Kok bilang hajar? Entong, ayo sekali si Mehmet. Saya juga. Masuk! Hore! Enban, Entong. Ayo, Mehmet, jangan kalah sama si Entong. Jangan mau kalah. Ayo, Met, kamu jangan nyerah sama anak kam seupai itu. Terus. Ayo, Entong, jangan kasih kesempatan anak Nora. Awas si Memet! Awas! Sebelah kamu tuh! Minggir itu dari teman itu! Awas! Ada Entong! Vigo, tangkap bolanya. Ya, bagus kakak lempar! Ibu, yang bener dong. Maaf, Kakak. Hore, masuk! Hah? Kamu hebat, Ibu. Iya dong, Kakak. Hore! Banyak masuk. Anaknya hebat. Lihat anaknya hebat. Hebat kamu. Pasti menang. Lihat aja siapa yang kalah. Pasti Mehmet. Loh. Ada apa ini? Apa lihat-lihat? Sana. Hehehe, slow aja lah. Hehehe. Ayo, Tong. Masukin bolanya. Ayo, terus. Ayo. Minggir itu dari toko dan Hah? Iya. Tolong. Mamat, kenapa jadi begitu, Tomat? Hah? Memet? Ayo kita tolongin! Ayo Met, turun Met! Ayo kamu sini turun! Aduh, tolong, pelan-pelan. Sakit nih ya. Aduh, sakit kakak! Lihat ini. Hah? Mama Ke main basket. Awas. Apa sih? Saya duluan. Jangan pegangin kain saya. Aduh, nanti saya jatuh nih. Awas minggir saya mau masukin tahu. Nyantong juga! Hebat! Mama Ke lebih hebat. Ini kan bola saya. Dengan duluan! Awas, Ika mau lompat. Memet, tolongin yang Mama Ke, Memet. Aduh, Met. Mama Ke bangun. Nggak kenapa-napa kan? Bangun ya. Ayo, sini. Nah itu dia Pak Ustadz. Masya Allah. Kirain cuman anak-anaknya doang. Kagak taunya emak-emaknya juga. Hei, ayo bubar. Bubar. Ah. Asli deh, Entong
nggak nyangka nih Siti sama Ipe jago banget main basketnya. Biarpun Ipe terpaksa setim sama Mehmet, tapi kemampuannya bagus juga ya. Selain jago main basket kayak Siti dan Ipe, kita juga bisa menunjukkan semangat Ibu Kartini lewat karya seni yang indah banget. Waduh, kreasi apa tuh Kak Tony? Kita akan menghias gambar baju kebaya Ibu Kartini. Tapi, nggak cuma mewarnai biasa. Kita akan membuat batiknya jadi full. Ramai dan cantik pakai bahan-bahan di sekitar kita. Pasti keren banget tuh. Caranya Kak Tony? Tenang. Sebelum kita mulai, kita siapin meja dan bahan-bahannya terlebih dahulu. Oke. Nah, adik-adik, sebelum bikin berkreasi kebaya Ibu Kartini seperti yang sudah Kak Tony bikin seperti ini. Keren ya. Keren dong. Kak Tony kasih tahu dulu bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat Aja ya. kreasi kebaya Ibu Kartini. Yang pertama nih sudah Kak Tony bagikan tuh. Apa itu kakak? Sketsa Ibu Kartini. Komplit dengan kebayanya. Kemudian sebelah situ. Itu ada apa kakak? Spidol warna-warni. Sebelah sana yang berwarna keemasan apa itu? Ada Bubuk kerlip. Kemudian sebelahnya Ini lem. ada lem. Nah, Double yang tip. di dalam sini nih apa nih namanya? Ini namanya apa ya? Ini Tempat kue yang kue kecil-kecil kertas. gitu. Iya, Oh iya, kertas iya, kue, betul, kertas betul. kue, Betul. kertas kue. Itu bisa dengan double tip juga sebelahnya. Ya. Terus sebelahnya di nampan kecil sebelahnya ada apa itu? Ada bunga dan daun kering. dan daun kering. Iya. Terus ada apa lagi tuh? Pernak-pernik. Oh, ada pernak-pernik pernak-pernik juga ya. Pernak-pernik tuh. Terus sebelah sana alatnya apa itu? Ada gunting. Ada gunting. Oke, sudah siap semuanya? Siap Tony. Oh iya, itu dia. Origami. Kertas origami yang Bermotif ya Kak? motif, betul. Iya. Betul, Tong. Sudah? Sudah. Semuanya? Sudah. Kasih bahan-bahannya? Sekarang saatnya kita membuat kreasi. Kebaya Ibu Kartini. Oke, silakan teman-teman. Aku di satu tas. Pasti Lovely ambilnya warna ungu. Iya dong. Iya. Udah bukan tebak lagi sih karena udah keambil. Udah keambil cuy. Kalau Yoma pasti biru. Iya dong, warnanya cerah. Setelah digunting, tadi Ciwi nanya setelah digunting gimana? Setelah digunting diatain kakak. Oh, setelah digunting nanti bisa ditempelkan nih. Nih, sudah Kak Tony buatkan contohnya. Cantik sekali ya kakak. Iya dong. Ibu Kartini gitu loh. Nih, yang bubuk kerlipnya. Wah, Sudah. Mau di rambut. Keren, rambutnya Ibu Kartini keemasan gitu ya kakak. kreatif sekali ya, Mak.
kamu lihat punya Lovely. Wah, ada daun-daun keringnya. Iya dong. Perpaduan warnanya keren, Lovely. Iya dong. Kan aku yang bikin. Kalau Cihuy yang bikin, gimana Cihuy? Ya kayak Kak Tony ini. Oh iya ya, kamu bantuin juga ya waktu Kak Tony bikin ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi, coba kalian perlihatkan ke adik-adik di rumah. Entong udah jadi. Ini punya Yoma. Keren-keren semua. Iya, keren-keren. Inilah bentuk penghormatan kita kepada Ibu Kartini, menyalakan semangat kreativitas dan kebebasan berkarya. Wah, Bagus-bagus ya. iya bagus banget. Yoma bagus. Kak Tony juga bagus. Lovely juga keren. Entong wah keren Entong. Iya, Cihuy. Nah, keren juga. Kalau habis membuat kreasi, ngapain lagi ayo? Main permainan. Betul sekali. Oh iya teman-teman, kalau mau main kita teriakan dulu semangat kita. Habis berkreasi, waktunya main permainan. Nama permainannya teka-teki Nusantara. Betul Cihuy. Di permainan ini kita akan mengenal baju daerah khusus kota-kota di Indonesia. Di sini kan sudah ada nih kotaknya nih. Ada 3 susun. Ya, ada kotak gambar pakaian daerah. Tugas kalian adalah mencocokkan ketiga gambar ini. Waduh. Siap? Siap? Tapi sebelum itu, sebelum memutar kotaknya, Kak Tony akan memberikan kalian sebuah tantangan terlebih dahulu. Kak Tony akan memberikan huruf-huruf secara acak. Secara apa Kakak? Secara acak. Ya, Kak Tony akan memberikan huruf-huruf secara acak. Lalu kalian sebutkan huruf-huruf itu dan tebak nama kota di mana Cihuy? Di Indonesia tentunya. Oh, baiklah. Siapa yang bisa menjawab? Wah, kalian akan mendapatkan kesempatan 5 kali untuk memutar kotak yang sudah disediakan di tengah ini. Sudah siap? Takut nih, sudah. Oke, sekarang kita acak hurufnya. Pertanyaan pertama. Kira-kira ini nama kotanya apa ya? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Shena. Ayo Shena. Shena. Udah, pas banget nih, pas banget nih sama pakaian aku. Bali. Oh iya. Betul. Jawaban Shena Bali. Oke. Berarti Shena mendapatkan 5 kali kesempatan. Ayo Shena, putar kotaknya biar menjadi salah satu pakaian adat di Indonesia. Ini pastinya sih. Coba. Pegangin dong kotaknya yang paling atas. Coba. Boleh sini aku Tolong. pegang. Yang paling atas. Oh, atas yang paling atas. Oh, maaf. Mau diputar? Satu. Satu. Masih ada 4 kali nih Shena. 2. 3. 2 lagi. Ada 2 lagi nih. Kira-kira akan diputar atau enggak ya? Jawabannya sebenarnya udah benar. Yeay, selamat Shena. Betul sekali. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa pakaian adat perempuan yang terkenal adalah baju bodoh. Nah, kalau gitu teman-teman kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap. Berarti Shena nggak boleh ikutan lagi ya. Kasih kesempatan buat teman-teman lainnya. Iya. Oke, kalau gitu acak ya. teman-teman boleh dibantu acak lagi kotaknya. Nah, Aku pegang yang ini, kalau kalian putar bawah. oke. Lagi boleh diacak lagi Acak teman-teman. lagi, sekali lagi. Iya. Lagi, yang Tengah-tengah. tengahnya boleh diacak lagi. Nah, Waduh, kayaknya cukup lebih rumit sepertinya ya. Kalau gitu, pertanyaan kedua. Kira-kira kota apa ini? Yoma. Ayo. Aceh. Nama Kita lihat. Betul.
Betul. Selamat. Berarti Yauma mendapatkan 5 kali kesempatan. Coba Ayo, Yauma Yauma. diputar. Mau putar yang Boleh atas, diputar? tengah atau bawah dulu? Boleh Aku mau yang Nah, maaf. Bebas aja. Iya, aku mau yang tengah dulu. tengah Oke. dulu. Pegangin Tolong atasnya, Lutfi, kita tolong. pegang. Iya. 1. Satu. Ini mau apa lagi? Nah. Aku mau yang paling bawah. Paling bawah. Tolong ya. Oke. Dua. Ini udah bener. Udah bener. Sudah betul? Udah betul. Selamat Yauma. Cukup 2 kali putaran Yauma. Nah, perlu kita ketahui nih, baju longgar tradisional itu namanya adalah baju kurung. Terus kalau kita lihat di situ ada kain bawahan, namanya adalah lambak atau kain songket. Dan penutup kepala berbentuk tanduk kerbau namanya adalah tengkuluk tanduak. Terus yang dililitkan di bahu adalah selendang. Kalau gitu, Lovely sekarang. Kita acak lagi yuk teman-teman kotaknya. Siap. Yang paling susah. Jangan dong. Dah. Paling bawah. Tuh, pegang bawah. Sekali lagi. Yang Bawah. tengah dong. Pegang. Ini tangan ya. Sabar. Ayo. Dah. Putar yang tengah. Nah. Hati-hati. Lagi. Benerin. Lagi sekali lagi. Sekali lagi boleh? Yang mana tengah? Yang mana? Udah. Segitu Oh, udah? aja, nggak apa-apa. Cukup. Oke. Entong bisa aja, Entong. Jangan-jangan habis itu pertanyaannya susah lagi. Kalau gitu sekarang kita ke pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Lovely. Ayo Lovely harus bisa. Waduh. Kira-kira apa ya ini? Oh, aku tahu. Ayo, apa Lovely? Ini mah kampung aku, Medan. Astaga. Oh iya. Betul, Medan. Medan itu. Kan dalam satu putaran bisa Satu, Pegangin dong. Yang atas, oke. 2. Akankah bisa? Bisa dong. Satu lagi nih Lovely. Pegangin dong. Aku mau putar bawahnya. 3. Dan betul. Wah, selamat Lovely. Nah, kalau gitu Entong mau kasih tahu lagi nih ke teman-teman. Penutup kepala khas Jawa namanya adalah blangkon. Dan baju atasan resmi pria Jawa namanya adalah beskap. Terus menggunakan kain batik deh. Keren ya teman-teman? Keren banget. Karena kalian sudah bisa menjawab tadi acak huruf dan bisa menyusun dengan benar. Saatnya Kasih ini kakak. Kasih apa Kak? hadiah Entong. Nah, sudah Kak Tony siapkan nih hadiahnya nih. Ada di sini kakak. Ih, lucu. Tolong bukain Yauma. Oke. Buka hadiahnya, buka dulu. 2, Kira apa ya? Nah, Apa itu? Kalian akan mendapatkan satu-satu. ambil Yauma. Oke. Wow, Lovely. Ini warna kesukaan Lovely nih. Apa nih? Lucu banget. Masih ada satu karena Entong sudah membantu. Jadi Entong juga dapat hadiah. Beneran Kak Tony? Terima kasih. Wah. Entong dapatnya warna pink sih. Bagus ya hadiahnya. ya? Bagus. Keren semua. Setelah ini kita akan seru-seruan main. Kak Tony punya sebuah cerita tentang seorang gadis kecil yang berani di sebuah desa. Kita langsung semuanya. Pada zaman dahulu, Kali ini judul ceritanya adalah Pelita di Desa Kemuni. Sudah siap semuanya? Siap. Pada zaman dahulu, Dulu sekali kan kakak? jadi menggema. iya, karena dulu sekali mungkin digitunya sama Cihu ya. Iya dong kakak. Ada seorang anak gadis kecil. Sekecil apa kakak? Sekecil ini, Itu kecilan kakak. ya kecil lah kira-kira lah. Mungkin seusia kalian di sini. Namanya adalah Puspita. Ya, Puspita.
Puspita itu gadis kecil, cerdas, suka menolong, baik hati, pokoknya baik deh kayak Entong juga. Hehe. Puspita ini dia suka sekali belajar. Suatu ketika, Puspita itu menemukan sebuah buku milik kakeknya yang sudah lama sekali tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Lalu Puspita mulai belajar membaca buku milik kakek yang awalnya berdebu. Dibuka, karena berdebu jadi bersin-bersin. Itu batu. Itu batu, Cihuy. Bukan bersin. Oh iya. Itu kambing, itu ngembe. Oh iya. Nah, kemudian ketika Puspita membuka bukunya dan membersihkan buku milik kakeknya yang sudah lama tidak disentuh, tidak dibaca, tiba-tiba ada Bagas yang melihat, teman-teman. Bagas itu melihat Puspita sedang belajar membaca buku. Huruf-huruf di situ dipelajari oleh Puspita. A, B, A. Dibaca? Apa? I, T, U. Dibaca? Itu. A, P, E, L. Dibaca? Apel. Bukannya pisang. Bukan pisang dong. dong. Beda lagi tuh. Itu makanan Apel. kesukaan Kak mau tanya Cihuy. dong, Iya boleh. Bagas itu siapa? Bagas itu adalah temannya Puspita. Oh. Puspita kan belajar membaca di depan rumah tuh di teras. Bagas melihat. Lalu Bagas sepertinya tidak suka dengan kegiatan Puspita. Kegiatan siapa kakak? Puspita. Oh, tadi Kak Tony belibet. Tadi Kak Tony bilangnya apa? Pusita. Pusitas. Padahal Puspita. iya. Makasih Ciwi sudah diingatkan. Jadi Puspita ini kemudian ditegur oleh si Bagas. Bagas bilang begini. Katakan kakak. Siap. Bagas bilang begini. Puspita, kenapa kamu belajar membaca? Kamu kan perempuan. Seharusnya yang belajar membaca adalah laki-laki. Perempuan itu tugasnya masak, mencuci, masak, mencuci, masak, mencuci, masak, mencuci, masak, mencuci. Kebanyakan Kak. Ya karena menurut Bagas perempuan pekerjaannya setiap hari memang harus seperti itu. Hanya memasak, mencuci, memasak, dan mencuci lagi. Tapi Puspita kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat keren. Apa tuh? Apa Kak? Apa kakak jawabannya? Jadi Puspita bilang begini, Bagas, tugas belajar, hak belajar itu bukan cuma punya laki-laki. Tapi perempuan juga memiliki hak yang sama. Boleh belajar, boleh bermain, boleh apapun selama itu kebaikan. Dan kita juga bisa bersama-sama membangun bangsa, entah itu laki-laki dan perempuan. Tapi Bagas tetap tidak suka dengan kata-kata Puspita. Tidak. Pokoknya perempuan itu tugasnya memasak, mencuci, memasak, mencuci lagi, memasak, mencuci lagi, memasak, mencuci lagi. Kok logat Kak Tony kayak aneh? Bukan aneh, Kak Tony kan kostumnya Bali nih. Jadi Oh iya, logat logat-logatnya Bali ya. menirukan logat orang Bali. Nah, kemudian, Biasa aja kakak. oke ya maaf. Nah, kemudian suatu hari ada edaran surat dari tetangga sebelah, Tetangganya Puspita. dari tetangga desa. Oh. Yang letaknya itu lebih tinggi dari desa Kemuning. Apa kakak selebarannya? Nah, selebarannya itu sudah disebarkan ke seluruh penduduk desa. Tapi Kebalik ya, kemarin Cihuy, sekarang Kak Tony. katanya kedua Cihuy jadinya. Tapi sayangnya penduduk desa di situ meskipun sudah ada surat edaran bahwasanya akan terjadi banjir yang akan melewati desa tersebut karena dari atas itu hujan deras. Akan ada hujan deras dan sepertinya danau untuk menampung air itu tidak cukup. Maka dibuatlah surat edaran ke tetangga sebelah, ke tetangga desa sebelah. Tapi sayangnya orang-orang di desa Kemuning itu tidak ada yang lancar membaca. Bingung tuh dari kepala desa, kemudian bawahan-bawahannya, kemudian tetangga-tetangga Puspita. Nggak bisa baca. Ketika surat edaran itu dilihat oleh mereka, Dilihat nih,
Kenapa Ciwi? Kan nggak bisa baca. Oh iya. Jadi cuma Lalu ketika melihat itu, Puspita segera mendekati mereka yang sedang berkumpul. Kebingungan, tidak ada yang bisa membaca selebaran dari tetangga desa sebelah. Puspita memberanikan diri. Maaf, bolehkah saya menolong untuk membaca selebaran itu? Semua kaget loh. Memangnya Puspita bisa membaca, apalagi Bagas. Oh, memang Puspita bisa baca? Bukannya dia harusnya nyapu, harusnya masak, harusnya mencuci. Tapi Puspita memberanikan diri. iya, dia mengambil selebaran itu, lalu dibacalah selebaran itu. Dibaca selebarannya. Akan terjadi banjir kiriman dari desa sebelah. Gimana tuh? Wah, terus gimana? Mendengar selebaran yang dibaca oleh Puspita, lalu penduduk desa bersiap-siap untuk menyelamatkan diri mereka. Bersiap-siap untuk mengemas-emas barang, lalu untuk sementara meninggalkan rumah di desa tersebut. Alhasil, bencana banjir akhirnya bisa dikurangi korbannya. Tidak ada korban jiwa dan seluruh penduduk desa Kemuning semuanya mengucapkan apa Ciwi? Aduh, Kok mengucapkan aduh, duh? Bukan itu Ciwi. Atau kakak, Mengucapkan terima Terima kasih kasih. kepada Puspita. Termasuk juga anak laki-laki yang awalnya mengejek Puspita. Bagas. Yaitu Bagas, betul. Bagas, Bagas iya. juga akhirnya malu-malu dia. Malunya kayak gitu. Puspita. Aku akan mengucapkan terima kasih untukmu. Dan aku ingin minta maaf. Malu-malu. Bagas sadar ternyata belajar itu bukan cuma hak anak laki-laki, tapi juga hak seluruh anak-anak, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, agar semuanya bisa sama-sama membangun desa, membangun kota, dan membangun negeri. Begitu ceritanya. Keren ya Puspita ya? Keren. Bagas juga keren akhirnya kan? Karena dia juga mau berterima kasih setelah melihat Puspita sudah bisa membaca dan menolong semuanya. Nah teman-teman, dari cerita tersebut kira-kira apa ya pesan moral yang disampaikan oleh Puspita Dalam cerita tadi. Entong tahu, Atong. harus haus akan ilmu dan rajin belajar seperti Ibu Kartini. Biar jadi perempuan yang pintar dan berani. Hebat Entong. Atau lagi. Tuh. Sina. Saya dulu deh. Kita itu harus tetap rendah hati dan harus mau minta maaf seperti Ibu Kartini. Wow keren. Yana. Harus jadi anak yang berani bermimpi seperti Ibu Kartini. Wah Keren ya kalian semuanya. Dan yang paling penting, kita harus peduli sesama seperti Ibu Kartini. Semangat belajarnya nggak boleh padam, biar bisa bantu banyak orang. Iya dong. betul sekali. Jadi semangat Ibu Kartini itu bukan hanya tentang menggunakan pakaian adat seperti yang kita pakai sekarang ini. Betul kan? Tapi itu tentang keberanian dan hati yang baik serta sama-sama mencerdaskan bangsa dan membangun negeri. Karena anak Indonesia harus saling menghargai dan terus belajar biar sama-sama bisa membangun Bangsa ini kakak. Ketemu lagi nih dengan Entong. Tahukah kalian, pada zaman dahulu tidak semua anak bisa sekolah seperti kita sekarang. Tapi ada seorang putri mulia bernama Raden Ajeng Kartini yang punya semangat luar biasa. Meskipun beliau harus tinggal di dalam rumah, beliau tidak berhenti belajar. Ibu Kartini rajin membaca buku dan menulis surat untuk berbagi pikiran tentang pentingnya pendidikan.
Ibu Kartini sangat menyayangi rakyatnya. Beliau ingin semua anak perempuan bisa pintar agar bisa mendidik anak-anak mereka dan membantu memajukan bangsa Indonesia. Dari beliau, kita mengenal semangat habis gelap terbitlah terang. Artinya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan jika kita mau terus berusaha dan belajar. Tahukah kalian, emansipasi yang diperjuangkan Ibu Kartini adalah agar laki-laki dan perempuan bisa saling bekerja sama dan menghargai sebagai teman yang sama-sama pintar. Selain pintar, Ibu Kartini juga mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan memiliki budi pekerti yang baik, teman-teman. Karena kecerdasan tanpa kebaikan hati tidak akan berguna bagi orang lain. Dari Ibu Kartini kita belajar bahwa senjata paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar ya. Ayo kita teruskan semangat Ibu Kartini dengan menjadi anak Indonesia yang cerdas, berani, dan selalu rendah hati. Sampai ketemu di Fakta Unik berikutnya teman-teman. Dadah! Wah, hari ini seru banget ya adik-adik ya. Kita sudah berkreasi menghias kebaya, kemudian mengenal pakaian adat, dan mendengarkan dongeng yang sangat inspiratif. Betul banget Kak Tony. Hari ini kita jadi lebih mengenal sosok Ibu Kartini. Ternyata beliau itu hebat banget ya. Kita belajar kalau Ibu Kartini itu ternyata sangat haus akan ilmu dan berani bermimpi tinggi loh. Iya. Luar biasa ya kalian semua. Jadi mari kita teruskan semangat Ibu Kartini dengan terus belajar dan saling menghargai. Semoga ya kita bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Oke deh, karena waktunya sudah habis, kita pamit dulu ya. Ayo semuanya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap main bareng